أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mengawali khutbah Idul Adha pada pagi yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Karena dengan iman dan takwa apabila ada pada diri kita masing-masing, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat kepada kita semua yang tak terhingga dan tidak mampu kita hitung satu persatu dalam kehidupan dunia ini. Di antara nikmat yang nyata dan agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat umur panjang. Yang dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan di pagi yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang mulia, di antaranya yaitu salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kita perlu memunculkan rasa kesadaran pada diri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita agar tidak kufur nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya hingga akhir hayat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
walillahil hamd. Masyarul muslimin, jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak bisa terlepas dari hari raya Idul Adha ini. Dua ibadah tersebut yang membutuhkan keikhlasan serta bisa menjadi salah satu barometer ataupun tolak ukur keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di dalam waktu yang khusus, yaitu hanya di bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu bulan haram yang Allah muliakan dalam agama Islam ini. Dua ibadah yang sangat agung tersebut ialah ibadah kurban dan ibadah haji. Lalu, mengapa ibadah kurban dan haji mampu menjadi barometer ataupun tolak ukur keimanan serta ketakwaan seseorang? Karenanya ibadah kurban dan ibadah haji membutuhkan keyakinan, keikhlasan, serta kepercayaan secara totalitas. Bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyak orang-orang yang Allah karuniakan baginya harta yang lebih, namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan syariat Allah yang mulia ini dengan berkurban ataupun berhaji. Sementara betapa banyak orang-orang yang Allah kasih kesempitan dalam hartanya, namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menyisihkan, menabung dari apa yang Allah karuniakan kepadanya agar dapat melakukan syariat Allah yang mulia ini, berkurban ataupun berhaji. Sungguh, jika tidak dilandasi dengan keimanan serta ketakwaan yang kuat, rasanya akan sulit bagi seseorang untuk melakukan perintah Allah yang agung dan mulia ini, yaitu berkurban ataupun berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita renungi kembali kisah dua sosok manusia yang mulia, yaitu Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, yang dengannya disyariatkan ibadah berkurban. Dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari kisah keduanya? Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih unta, sapi ataupun kambing pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ataupun 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Terkait dengan ibadah berkurban, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ibadah ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kisah ini bisa kita telah lebih jauh di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah menyebutkan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika Ismail sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Subhanallah. Ketika Ismail alaihissalam berada dalam usia kanak-kanak dan ia telah sampai pada usia di mana seorang anak mampu untuk bekerja, pada usia tersebutlah Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya, dan Ibrahim pun merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat baginya. Saat anak pada usia itulah Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah menyembelih putranya sendiri Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah, ketika Ismail alaihissalam mendengarkan mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, Ismail alaihissalam pun patuh atas perintah itu. Ia pun menyatakan dirinya bisa bersabar dan mendorong ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, untuk bersabar pula atas ujian yang mereka dapatkan.
Inilah yang seharusnya jadi teladan bagi kita semua, yaitu patuh, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan meminta kepadanya agar dikaruniakan anak yang patuh dan taat kepada Allah, sabar dan benar-benar bertawakal kepadanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya Ismail di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 106. Dengan sikap inilah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan pujian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada firman selanjutnya, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim alaihi salam termasuk orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan dalam beribadah, bermuamalah baik dengan sesama, yang mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi, dan ia pun mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 110 sampai dengan 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ada 5 pelajaran penting ataupun hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam dalam peristiwa berkurban ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam adalah orang yang sangat taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak membantah wahyu sedikit pun. Ia sangat patuh akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah menyembelih putra kesayangannya sendiri Ismail alaihi salam. Yang ketiga, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam daripada kecintaannya kepada putranya sendiri Ismail alaihi salam. Yang keempat, sifat anak yang soleh adalah patuh pada orang tua seperti patuhnya Ismail alaihi salam pada ayahandanya Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, selalu bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena sesungguhnya di balik suatu kesulitan pasti akan datang banyak kemudahan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di penghujung khutbah pada pagi hari yang mulia ini, mari kita semua berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna atas segalanya, Zat yang maha sempurna atas segalanya, untuk menjadikan perbuatan amal solih kita dan ibadah kurban kita ibadah yang Kau terima dan Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah yang maha kaya lagi maha perkasa, limpahkanlah rezeki yang berlimpah lagi berkah kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang tahun ini mungkin belum mampu untuk berkurban, agar tahun mendatang, tahun depan mampu untuk berkurban. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji, menjadi haji yang mabrur lagi mabruk. Ya Allah yang maha pemberi hidayah, berikanlah hidayah-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah, agar kami mampu meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam mencintai-Mu melebihi cinta kami atas segalanya, mentaati-Mu ya Allah dengan ketaatan yang tak terbatas, dan menjadi anak yang soleh lagi sabar. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah, dan kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu yang tertinggi Al-Firdaus. Amin. Allahumma amin. Allahumma gfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Qul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.